Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Nura yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Topik kita hari ini yaitu tentang membagikan informasi atau pengalaman saya pribadi ya ketika mendapatkan SIM NSW atau SIM Australia in one go. Yuk langsung aja kita bahas. Mendapatkan full license NSW itu memang harus dari nol ya kalau kamu pemegang SIM asal Indonesia, karena kalau kamu pemegang SIM Indonesia itu tidak bisa dikonversi sebagaimana layaknya negara-negara lain, sehingga harus daftar dulu pastinya. Yang kedua adalah tes dengan penguji ya di lapang. Jadi untuk menguji apakah kamu layak nyetir di jalanan atau enggak. Alur pertama yang pada waktu itu saya lakukan yaitu saya langsung mendatangi lokasi service NSW yang sudah saya pilih sesuai dengan preferensinya saya, dan saya membawa dokumen yang dibutuhkan yaitu foto ID dan paspor. Saya bawa aja dua-duanya. Kemudian saya juga bawa SIM Indonesia yang masih berlaku tentunya, SIM Indonesia yang sudah diterbitkan lebih dari 3 tahun, dan saya juga bawa SIM buku yang kayak gini ya, yang diterbitkan oleh Korlantas. Jadi saya bawa itu semuanya dan daftar langsung ke service NSW. Dan kalau kamu sudah memiliki SIM Indonesia lebih dari 3 tahun, kamu eligible untuk apply langsung full license. Dikarenakan saya langsung datang ya ke service NSW, saya isi form fisik kayak gini ya, form aplikasi license. Jadi saya serahkan ini berbarengan dengan dokumen yang saya sebut sebelumnya. Kemudian kamu kasih, terus kamu bayar gitu sih. Nah setelah kamu bayar, baru kamu bisa memilih jadwal untuk computer test. Untuk tes komputer, ini saya nyontek dulu ya karena udah lama banget saya tes komputer. Jadi kalau untuk tes komputer itu ada 3 segmen ya. Yang pertama general knowledge, jadi pengetahuan umum tentang nyetir di Australia. Yang kedua road safety, ini yang paling banyak nih, road safety ini. Dan yang ketiga traffic science. Jadi pada waktu itu tuh saya cuman salah satu dari semua pertanyaan ya. Dan yang paling banyak ini emang road safety sih, komponennya yang bener-bener banyak nih. Dari sekian general knowledge tuh cuman satu, terus road safety tuh kayak banyak gitu, karena memang penting banget untuk bisa safe ya di jalanan. Dan kemudian ini traffic science juga nggak banyak ya, maksudnya nggak sebanyak road safety gitu. Jadi pada waktu itu ketika saya lolos, yay, congrats gitu ya, kamu bisa lolos ke tahapan berikutnya yaitu tes nyetir langsung gitu. Walaupun teman-teman bisa retake, tapi kan bayar lagi ya, itu kan kayak lumayan gitu kan bayarnya. Kalau nggak salah bayar lagi tuh $60 gitu ya. Jadi daripada bayar lagi, mendingan bisa langsung lolos ya nggak? Nah tipsnya itu banyak-banyak latihan dari websitenya Service NSW. Itu tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan mock test yang kamu bisa latih sendiri gitu di rumah, dan sampai kamu bener-bener kalau bisa tuh apal gitu ya, kayak ujian gitu, kalau bisa mengingat apa aja sih gitu pertanyaannya, karena memang ini teori banget gitu ya. Dan lumayan kan kalau misalkan kamu bisa lolos langsung gitu, jadi nggak usah wasting time dan wasting money juga kan. Ini nih yang paling seru, yaitu tahapan diuji langsung ya. Ketika itu saya nggak langsung setelah di-KT terus langsung dalam rentang waktu yang berdekatan langsung dites ya dengan penguji. Saya ambil waktu yang bener-bener saya siap gitu, dan saya pede pastinya. Untuk siap dan pede ya of course harus ada persiapan yang matang kan. Nah yang pertama saya pelajari lagi nih buku teori ini. Kan ada tuh kalau kamu ke service NSW, kamu bisa ambil buku ini. Yang sebenarnya ini lebih kepake di DKT sih, cuman saya pelajari lagi gitu kan. Dan ini juga ada online ya, jadi kamu bisa pelajari juga online.
Jadi saya tetap pelajari teorinya, terus road signs, terus apa segala macam ya kan. Nah, yang kedua praktek. Jadi praktek maupun dengan orang yang sudah full license maupun yang kita ambil kelas ya untuk bisa mock test kalian gitu ya. Pada waktu itu saya ambil kelas biar saya nyaman, yaitu dengan instruktur orang Indonesia ya. Jadi sekalian bisa mock test juga gitu ya di lokasi-lokasi yang ditentukan. Pada waktu itu saya ambilnya di Botani. Jadi dengan alasan memang preferensi kedekatan suburb juga ya. Dan pada waktu itu memang saya latihan, kan dia ada banyak tuh rute-rutenya gitu kan. Ada yang ke kanan jadi kalau di Botani itu dia lucunya ada kayak satu traffic light gitu, dia langsung ke kanan atau langsung ke kiri. Jadi ada rute ke kanan atau ada rute ke kiri gitu sih. Hal lainnya yang saya lakukan selain saya melakukan mock test, yaitu tes langsung gitu ya di jalanan, itu saya ke parkiran pada waktu itu dengan posisi mobilnya parkir. Jadi saya latihan aja gitu, nengok kanan, nengok kiri gitu kan. Karena kan memang itu komponen yang penting ya untuk bisa lolos tes ya, karena banyak juga orang yang mengabaikan hal tersebut. Kalau kamu menggunakan mobil sendiri, pastikan mobil kamu itu ready ya untuk bisa tes di jalanan. Jadi pada waktu itu saya ke bengkel dulu gitu kan, maksudnya ke tempat service dulu gitu untuk memastikan bahwa mobil saya itu layak gitu. Dan sebisa mungkin tuh mobil saya tuh rapi terus bersih gitu ya, supaya nyaman juga lah gitu ya ketika jadwal tes gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu menggunakan mobilnya instruktur kamu, don't worry about it gitu kan. Pastinya sudah di look after sama instruktur kamu gitu. Hal lainnya yang saya lakukan ya, saya melakukan mock test, quote on quote ya, ala-ala aja gitu, mock test sendiri di bangku ini ya, dengan YouTube channel. Jadi ini ada YouTube channel yang bisa saya share ya di description. Jadi si YouTube channel ini tuh driving class. Nah, si cewek ini adalah muridnya. Jadi dia juga sedang melakukan mock test. Di sini itu saya banyak belajar gitu ya, untuk secara mental jadi terbiasa gitu loh dengan rute ini, karena kan rute ini yang akan saya lalui kan. Nah, di situ pula si cewek ini dia tuh dapet kayak masukan nih dari si instrukturnya, kamu jangan gini, kamu jangan gitu, atau ini bagus yang kayak gini, kamu bisa pertahankan. Karena si cewek ini dia bagus ya, ketika dia tes setelah video ini berlangsung kan dia tes tuh ya kan, dia lolos langsung. Tapi dia nggak full license karena dia nggak pernah punya SIM internasional sebelumnya. Jadi dia L dulu terus langsung yang P. Untuk membuat saya terbiasa dengan rute ini ya, secara mental saya melakukan hal ini gitu. Walaupun memang kelihatannya lucu ya, maksudnya konyol ya, tapi kan nggak ada yang tahu anyway gitu kan. Kalau kamu tinggal sendiri itu lebih bagus gitu, nggak ada yang tahu anyway ya kan. Dan ini sangat ngebantu saya. Ketika tiba harinya nih kamu tes, itu sebisa mungkin tips saya yang pertama ya, jangan sampai telat. Kalau bisa tuh kamu bahkan udah nyampe 15-30 menit sebelum kamu tes. Ketika kamu punya waktu segitu banyak ya, kamu bisa tenang gitu ya secara mental. Kamu juga bisa tahu gitu ya parkirnya di mana gitu kan, penyesuaian lokasi, dan kamu juga bisa isi-isi form dan lain sebagainya gitu kan. Ada juga form yang mesti diisi dan kamu juga mesti antri dulu gitu kan untuk ke loketnya gitu kan. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu sebisa mungkin jangan sampai ngaret. Tips yang kedua ya, ketika kamu di sana itu sebisa mungkin kamu 10 atau 15 menit sebelum tes kamu ke toilet dulu, karena itu kan kamu dites nih, itu kan kurang lebih 45 menit ya, akan sangat mengganggu kalau kamu kebelet gitu ya. Jadi sebisa mungkin urusan itu kamu selesaikan terlebih dahulu gitu. Tips saya lainnya, ketika kamu tes itu kamu tenang aja, gak usah panik, gak usah takut. Yang paling penting adalah kamu dan penguji kamu itu bisa aman di jalanan gitu. Itu aja dulu. Urusan kamu dapet SIM-nya atau enggak ya belakangan gitu. Yang penting itu kamu aman dulu di jalanan. Kalau kamu kebanyakan mikir tentang
teori tentang road signs, ini nggak boleh, itu nggak boleh, terlalu sibuk di pikiran, sehingga itu bisa hazard ya di jalanan gitu. Jadi sebisa mungkin yang pertama kamu goalnya adalah untuk bisa aman dulu. Ketika mental kamu lebih clear, lebih merasa nyaman gitu ya dengan situasi dan juga pede gitu ya, berani dan siap, itu kamu bisa siap gitu dengan hal-hal yang bisa aja terjadi. Kayak misalkan yang paling general adalah cuaca ya, yaitu cuaca yang bisa jadi itu buruk ya, kayak hujan, terus mungkin juga flash flood, kita juga nggak tahu gitu kan. Nah pada waktu itu dari pengalaman saya, cuaca itu sangat buruk, bener-bener hujan deras banget gitu. Dan pada waktu itu karena di Botany itu banyak sekali truk, saya nggak tahu ya itu hari Selasa atau Rabu saya lupa, tapi yang pasti banyak sekali truk gitu dan kenceng-kenceng gitu kan. Jadi kalau misalkan saya udah panik di awal nih, udah pasti gagal gitu. Untuk bisa punya mental yang tenang gitu ya, kamu bisa melakukannya dengan cara yang kamu prefer gitu ya. Kamu bisa meditasi atau doa atau apa gitu ya. Pokoknya tenangin dulu deh. Itu yang paling penting di jalanan. Yang paling penting ketika pun kamu udah dapetin SIM-nya, kamu bisa tenang di jalanan, bisa konsentrasi, itu sih. Tips lainnya, kamu jangan terdistraksi ya dengan apa yang ada di mobil. Jadi, of course ketika kamu tes itu ya nggak usah nyalain radio atau apa gitu, itu pasti ngapain gitu kan, nggak usah. Kamu fokus aja gitu, jangan terdistraksi dengan hal-hal lain. Nah, kemudian nih, penguji itu nggak akan nice ya sama kamu ketika mereka menguji kamu. Ya udah gitu, mereka fokus dengan nilai driving kamu gitu. Jadi sebisa mungkin tuh nggak usah kayak nawarin mint ya, kayak permen atau misalkan snack atau misalkan rokok, apapun lah itu ya yang kamu tawarin, karena itu jatuhnya bribing. Jadi kalau misalkan kamu ya udah gitu supaya nggak tegang-tegang banget ya say hi aja gitu, abis itu ya lakukan tes gitu. Setelah tes yang 45 menit itu berjalan ya, pada waktu itu kan juga cuacanya buruk ya, terus ya udahlah saya keep going aja gitu kan, melakukan apa yang saya lakukan pada waktu itu. Dan penguji saya bilang, hey congrats kamu lulus gitu kan, ya kamu pas gitu. Dan saya seneng banget gitu kan, wow bisa pas in one go gitu kan. Jadi selama ini persiapan yang saya lakukan gak sia-sia ya gitu, jadi saya benar-benar seneng banget. Nah di sini tuh ada penilaiannya ya, jadi saya dikasih kertas ini yang menyatakan, oh ini loh poin kamu yang mana yang salah gitu kan. Dan ini tuh bagus juga sih gitu ya, jadi saya bisa tetap pelajari gitu ya untuk sehari-hari apa yang perlu saya improve, karena kan di sini saya ada salahnya juga nih gitu kan. Nah di sini tuh ada beberapa komponen ya, ada speed management, ada road positioning, ada decision making, ada hazards, terus responding ke hazards, sama vehicle control. Jadi kalau vehicle control tuh gimana kita tuh bisa tahu gitu ya mobil kita sendiri gitu, mobil yang kita uji gitu ya di jalanan pada waktu itu gitu ya. Bagaimana kita bisa mengenal si mobil itu, kayak brake-nya di mana, of course kamu harus tahu ya, seat belt apa segala macam kayak gitu. Di sini tuh yang paling saya banyak salah itu ada di positioning ya, ada 4 salahnya pada waktu itu. Kayaknya karena kan cuacanya buruk ya pada waktu itu, terus banyak banget truk di situ. Nah di situ tuh saya agak kelamaan untuk masuk ke jalur yang baru gitu, jadi saya kayak agak supir angkot gitu. Jadi jadi saya udah di kiri terus pindah ke kanan ya kan, dan ternyata saya harus ke kiri gitu, instead of gitu kan saya bisa stay aja gitu kan di kiri. Tapi pada waktu itu saya nggak sabaran, ya udahlah ngapain juga nungguin ini kan, lanjut aja ke kanan. Dari kanan ternyata saya ke kiri gitu, dan dari kanan ke kiri ini saya kelamaan gitu masuknya lagi, dan kayaknya di situ saya poinnya jadi berkurang gitu. Tapi overall bisa sih gitu kan. Jadi
oke banget lah gitu untuk bisa melakukan persiapan-persiapan ini. Oke deh, I think that's it for now. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau komentar ya tentang pengalamannya teman-teman, bisa tinggalin di kolom komentar ya. Jadi kita bisa diskusi di situ. Oke deh, makasih banyak ya. Bye for now.